Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai sesuatu yang berkaitan dengan sosial media, seperti hal-hal yang berhubungan dengan sosial media, dan bagaimana cara bijak kita dalam menggunakan sosial media di era sekarang ini. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya sosial media? Ya, karena pada era sekarang ini, sosial media banyak digunakan di semua kalangan manusia. Baik orang yang berusia masih muda maupun yang sudah tua, banyak yang menggunakan sosial media, entah itu sebagai konten atau sebatas hiburan belaka ketika mereka sedang bosan. Namun, di samping alasan itu semua, kita semua pun pasti sudah tahu bahwa sosial media pun juga mempunyai dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Pada era digital ini, akses internet sangat mudah kita dapatkan, hanya bermodalkan dengan telepon genggam saja. Dimanapun dan kapanpun kita dapat mengakses internet dengan mudah. Media sosial membawa manfaat yang besar, namun hal itu tergantung juga kepada masing-masing penggunanya. Manfaat positif bersosial media dapat kita dapatkan apabila kita berperilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Nah, sekarang gimana sih caranya kita supaya bijak dalam menggunakan sosial media? Yang pertama adalah pahami tujuan kita. Sebelum kalian memposting sesuatu di media sosial, pertimbangkan tujuan kalian. Apakah tujuan kalian itu ingin memberikan informasi, menghibur, atau terlibat dalam percakapan? Memahami tujuan ini membantu kalian untuk memilih konten yang sesuai dengan apa yang ingin kalian capai. Misalnya, jika tujuan kalian ingin memberikan informasi, pastikan konten yang kalian bagikan relevan dan akurat. Perlu diingat, informasi yang kalian bagikan harus bisa dibuktikan secara benar, dan jangan sampai orang lain mendapatkan informasi palsu. Yang kedua adalah jangan menyebar hoax. Kalian harus memeriksa dahulu sebelum kalian membagikan berita atau informasi. Pastikan kalian telah memverifikasi kebenarannya. Hoax bisa merugikan kalian dan menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain juga. Yang ketiga adalah target audience. Hal ini merupakan konsep penting berkaitan dengan siapa yang kalian ingin jangkau. Ajak berinteraksi di media sosial. Dalam konteks bijak ingin bersosial media, memahami audiens kalian adalah kunci untuk menghasilkan konten yang relevan dan efektif. Dengan memahami siapa yang ingin kalian jangkau, kalian dapat menyusun pesan dan konten yang menarik bagi mereka, meningkatkan interaksi, dan memastikan bahwa pesan kalian memiliki dampak yang lebih besar di platform media sosial. Yang keempat adalah gunakan bahasa yang tepat. Nah, bagaimana sih maksud menggunakan bahasa yang tepat itu? Pertama, hindari penggunaan bahasa kasar atau merendahkan yang dapat merusak citra kalian. Berbicara dengan sopan dan menghormati orang lain adalah prinsip mendasar yang harus kalian pegang dalam berkomunikasi di dunia maya. Kedua, pastikan bahasa yang kalian gunakan sesuai dengan konteks dan audiens kalian. Misalnya, ketika kalian berkomunikasi dengan rekan kerja, bahasa yang kalian gunakan harus lebih profesional dan teknis, mungkin lebih sesuai daripada ketika kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian. Yang kelima adalah bijak dalam berdebat. Bijak dalam berdebat di media sosial melibatkan beberapa aspek. Pertama, kalian harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh lawan debat kalian. Yang kedua, mengendalikan emosi dengan langkah penting. Debat memanas dan penggunaan kata yang kasar hanya akan memperkeruh suasana. Jadi, penting untuk tetap tenang dan berbicara dengan sopan. Yang ketiga, kalian gunakan argumen yang relevan dan fakta yang mendukung pendapat kalian. Dengan berdebat dengan bijak, kalian dapat menjalani diskusi yang konstruktif di media sosial. Yang keenam adalah pahami etika online, mencakup berbagai prinsip yang harus dipegang, mulai dari menghindari penggunaan bahasa kasar, menghormati pendapat dan privasi individu, hingga menjauhi tindakan yang merugikan atau meresahkan orang lain di platform media sosial. Bertindak secara etis secara online juga berarti menjauhi perilaku yang merugikan, seperti cyberbullying, penyebaran hoax, atau pencemaran nama baik. Selain itu, menjaga hak privasi dan data pribadi orang lain adalah hal yang penting. Memahami etika online membantu menciptakan lingkungan positif di media sosial. Dengan sikap ini, kalian akan menciptakan lingkungan sosial media yang lebih positif dan mendukung, di mana pengguna dapat merasa didengar, dihargai, dan terbantu. Dengan memberikan dukungan, kalian tidak hanya menciptakan hubungan yang baik di media sosial, tetapi juga menjadikan platform tersebut sebagai tempat yang lebih menyenangkan dan bermakna.
Baiklah teman-teman, sekiranya sekian video yang dapat saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Terima kasih.